semuanya, bersama Mas Gunggung lagi di sini. Banyak sekali pertanyaan yang japri kepada saya yang menanyakan mengenai napas ritme untuk hipertensi. Napas ritme untuk hipertensi. Oke, kita akan bahas saja ya. Saya akan share screen di sini supaya nanti kelihatan semua biar enak. Saya akan share screen semuanya saja. Bentar, saya. Oke. Ya, kelihatan sini ya. Kita akan bahas jurnal olah nafas yang berhubungan dengan penurunan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jika kita melihat pada data-data jurnal, karena gini, ini intermezzo dulu kira-kira 1-3 menit ya. Di dalam OMG ini, saya selalu menggunakan patokan atau pedoman. Yang pertama adalah ada atau tidak adanya jurnal olah nafas yang berhubungan dengan topik yang akan kita selesaikan masalah kesehatannya. Kemudian yang kedua, mencari korelasi dengan jurnal-jurnal terkait sebisa mungkin, ya, sedekat-dekatnya, yang paling mendekati pada solusi terhadap permasalahan kesehatan atau penyakit yang saat itu ingin diselesaikan. Kemudian yang ketiga, melihat pada jurnal-jurnal terkait yang tidak berhubungan dengan itu, tetapi memiliki korelasi yang paling mendekati, misalnya kayak frekuensi, kemudian pada jurnal-jurnal berhubungan dengan pembentukan atau pembuatan obat-obatan gitu ya, seperti misalnya metformin dibentuk bagaimana caranya, itu kan ada jurnalnya. Kemudian obat untuk obat tidur misalnya seperti Silgan ya kan, kemudian Asprazolam itu bahan dasarnya apa, kenapa obat itu bisa ketika diminum bisa membuat orang cepat tidur, kenapa metformin ketika diminum bisa menurunkan gula darah, kenapa misalnya simvastatin ketika diminum bisa menurunkan ini, kenapa misalnya amlodipin bisa menurunkan tekanan darah dan sebagainya, termasuk misalnya kayak remdesivir gitu ya pada era COVID dulu bisa dipakai untuk konon katanya mengobati COVID, termasuk penggunaan nitric oxide gitu kan, termasuk penggunaan melatonin, termasuk penggunaan apa saja molekul-molekul yang bisa dihasilkan, molekul-molekul yang dibentuk dari dasar pembuatan obat-obatan itu bisa dicari rujukannya, jurnalnya, juga bisa dilogikakan. Dilogikakan nanti olah napasnya bahkan dicari yang paling mendekati dengan manfaat obat itu. Nah, seperti pada video saya sebelumnya itu, bahwa misalnya ada obat tidur yang bisa menghasilkan produksi yang dibentuk dibuat dari benzodiazepin. Maka jika ada olah napas yang bisa menghasilkan benzodiazepin dalam tubuh, maka olah napas itu bisa dipakai sebagai pengganti dari obat tidur itu. Ya kan, ini logis. Ya kan, jika kita minum obat tidur kemudian kita tertidur dengan bahan dasar yang sama, molekul yang sama, apabila olah napas bisa menghasilkan molekul itu, maka ya sudah, kita punya alternatif lain. Nah, ini nih cara kita melogikannya. Logikanya seperti itu, logikanya. Kemudian berikutnya adalah dengan cara, jika tidak ada jurnal-jurnalnya, kita melakukan serangkaian percobaan dan uji coba. OMG membeli alat-alat seperti misalnya alat ukur HRV, berbagai alat ukur kimiawi darah seperti HbA1c, alat ukur profil lemak, seperti LDL, total kolesterol, HDL, trigliserida, kemudian berbagai macam alat ukur kimia darah lainnya seperti untuk Hb, untuk asam urat, kemudian untuk banyak sekali HbA1c, itu banyak sekali. Termasuk mikroskop live blood analysis untuk melihat penggumpalan darah pada saat itu, eritrosit agregasi, melihat eritrosit agregasi. Kita juga bisa mengkondisikan. Kita pernah uji di salah satu komunitas di Jakarta Selatan, bagaimana orang yang darahnya menggumpal atau terbentuk eritrosit agregasi, kemudian kita latih olah napas, dalam sehari saja langsung terurai gumpalannya tanpa harus minum obat-obatan atau cairan-cairan kimia lainnya. Hanya lewat olah napas saja. Kita buktikan itu bisa. Kenapa? Karena kita punya mikroskop live blood analysis atau mikroskop LBA. Dengan mikroskop LBA kita bisa uji, kita bisa lihat penguraian dari namanya RELO. RELO itu adalah eritrosit agregasi, yakni sel-sel darah merah yang menggumpal ya. Sel-sel darah merah yang menggumpal, yang saling berlekatan satu sama lain. Oke, balik ke sini. Jika kita merujuk pada jurnal-jurnal yang berhubungan sama hipertensi, terdapat paling tidak ada 20 jurnal ilmiah. Paling tidak.
Ini yang apa namanya, yang bisa dilihat, ini paling tidak ada sekitar ya 20 jurnal ilmiah yang membahas olah napas dan penurunan hipertensi. Paling tidak. Kita lihat di sini tabelnya ya. Ini paling tidak. Ya seperti misalnya ilmuwan ya, pengarang jurnalnya namanya Jones et al. Bersama dengan kawan-kawannya tahun 2010. Itu dengan respiration rate 6 kali per menit, 30 menit 2 kali sehari, setiap hari selama 8 minggu. Ya kan? Nah, terjadi perbaikan. Terjadi perbaikan pada systolic blood pressure dan diastolic blood pressure. Ada lagi, misalnya Lin et al. Tahun 2012. Juga menggunakan 6 napas per menit. Lama waktu adalah 20 menit, 2 kali sehari selama 5 minggu, menurunkan systolic 12,8 mm mercury dan diastolic 7,4 mm mercury. Signifikan. Termasuk yang lainnya. Di sini bisa kita lihat respiration rate-nya itu kelihatan dari sini, ya kan? Ada yang 6 kali per menit, ada yang kurang dari 10 kali per menit, ada yang 10 kali per menit, ada yang 8,5 kali per menit, ada yang 5 kali per menit, ada yang 8 dan 16 kali per menit, ya kan? Ini nggak disebutkan yang ini, jadi kita nggak tahu nih ininya berapa, ya kan? Ada yang 4 sampai 6 kali per menit, dan secara rata-rata ya memang 6 kali per menit sama 5 kali per menit. Nah, di sini adalah hasilnya, signifikan atau tidak. Nah, dari sini kita bisa lihat, paling tidak ada 20, paling tidak minimal 20 jurnal olah napas yang membahas mengenai penurunan hipertensi. Nah, Anda bisa gunakan salah satunya. Misal kita bahas ya, kita bahas. Ini yang tadi, data yang tadi saya pindahkan ke Excel, ini adalah asli bawaan dari jurnalnya. Anda bisa lihat rujukan jurnalnya di sini, ya. Silakan dibuka saja. Emang ini ya lumayan kalau dibuka satu-satu, makanya saya berusaha untuk carikan untuk Anda. Makanya ada salah satu peserta saya dari Amerika, orang Indonesia, diaspora, dia nakes, dia bilang ke saya pusing kalau buka satu-satu. Bukan pusing karena nggak ngerti, tapi karena saya kerja, saya nggak punya cukup waktu untuk menelaah satu persatu jurnalnya. Jadi saya sangat bersyukur sekali ada Mas Gunggung yang mau meringkas kayak gini-gini. Mau membaca, ya kan, mau menganalisa, mengukur, menguji, kemudian mengklasifikasikan dan sebagainya dengan ritme-ritmenya apa, berapa lama durasinya, sehingga saya nggak perlu capek untuk melakukan semua itu. Jadi ini yang kemudian sampai sekarang masih latihan, bahkan keluarga besar ikut latihan, bahkan sekarang perusahaannya yang di sana ikut latihan. Alhamdulillah. Oke, kita lihat. Misalnya contoh untuk yang riset ini ya. Kemudian ada lagi, nanti kita akan ambil sampelnya ini. Misalnya yang ini, ya, yang ini. Kemudian kita lihat juga sampelnya yang ini dan yang ini sama yang ini. Jadi kita ambil contoh 4 saja lah ya, yang cukup signifikan. Oke, saya kasih gambaran ya. Misalnya yang saya lingkarin ini, kemudian saya buka ya. Saya buka, kontrol klik. Ya, nanti dia akan terbuka di browser. Oke. Kemudian saya buka. Nah, ini jurnalnya ini ya. Dia statusnya adalah RCT atau Randomized Control Trial. Ini status yang cukup tinggi. Yang paling tinggi adalah RCT sama double blind. Ini nih penjelasannya agak lain. Nanti saya akan jelaskan di video terpisah saja. Sederhananya lah begini. Jika kita membuka jurnal, kemudian kita lihat di sini ada abstraksi, ada backgroundnya apa, kita baca. Berarti Anda harus mengerti bahasa Inggris. Kemudian ada objektifnya, biasanya tujuannya apa, ya kan? Kemudian desain protokolnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat desain protokolnya di sini, belum ada gambaran. Dia hanya bilang slow abdominal breathing group. Nah, jadi istilahnya dia hanya pakai napas lambat dengan abdominal, berarti kemungkinannya diafragma. Tapi kita masih belum ada gambaran, masih blank. Kemudian berikutnya intervensinya kita lihat. Ini bagus sekali pakai paragraf intervensi ya. Intervensi juga di sini kalau kita baca juga nggak tahu, ya kan? Subject participated in 10 session HRV BF. Mungkin itu breathing
frekuensi, protokol ya. Tapi kita nggak tahu dia ritmenya mana, ya kan? Kemudian muncul hasilnya. Hasilnya bagus, signifikan, tetapi kita masih nggak tahu. Nah, dia nggak tahu. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita harus buka detailnya. Ada di sini, full text linknya ada di sini. Jadi kita klik detailnya, nanti dia akan membuka. Kita tunggu beberapa saat. Nanti dia akan membuka website yang berisi detail dari jurnal yang tadi. Nah, ini sudah muncul ya. Judulnya pasti akan sama. Ketika kita lihat di sini, ternyata masih sama. Ya, belum kelihatan detailnya. Bagaimana cara melihat detailnya? Kita harus klik di sini. Ini tergantung dari dia publikasinya kemana. Klik view artikel, kemudian kita pilih mau view full text atau PDF. Saya ambil contoh view full text. Klik view full text, nanti dia akan memunculkan sebuah halaman yang bunyinya adalah 3, 2, 1. Iya, kondisinya jeng-jeng. Kita disuruh membayar. Nah, jadi artinya kita harus membayar jurnal itu untuk melihat isinya. Ya, berapa harga jurnalnya? Yakni $51. Berapa itu $51? Kita tinggal buka aja. 51 USD to IDR. 752 ribuan. Ya, jadi jurnalnya itu 752 ribuan. Nah, sekarang dengan 752 ribuan itu dapat apa? Dapat 24 jam to view or download. Ini di sini kelihatannya. Dapat 24 jam to view or download. Nah, di sini nih. Ya kan? Jadi 750 ribu itu untuk melihat selama 24 jam atau seharian, atau untuk mendownload. Setelah itu aksesnya putus. Itu 750 ribu keluar. Nah, ini saya harus beli. Ya karena saya suka, ya no problem. Ini masih mending, baru 51, nanti ada yang ratusan dolar. Oke, ini satu ya, satu. Oke, kita balik lagi sini. Lalu kita lihat lagi misalnya, let's say yang ini ya. Karena ini cukup signifikan perubahannya. Let's say kita lihat yang ini. Saya control klik. Nanti dia akan buka sini. Oke, yang ini judulnya, saya klik di sini. Oke, the effect of slow loaded bla 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 bla. Nah, kita lihat di sini abstraknya. Ini sedikit lebih berbeda dengan yang tadi, ya kan? Kalau yang tadi dia nggak ada, kalau yang tadi itu detail sekali, enak dilihatnya, ya kan? Ada background, objective, design, intervention, resultnya. Kalau ini dijadiin satu di dalam abstraksi. Nah, kita lihat di sini, oke ya. Pasiennya itu antara 60 dan 74 tahun, dibagi menjadi control group ada 10 subjek. 4-nya laki-laki, disuruh bernapas normal, dan yang dilatih atau train group ada 10 orang, 4-nya laki-laki, yang dilatih harian selama 8 minggu dengan menggunakan slow breathing. Ya kan? Berarti selama 8 minggu dengan menggunakan slow breathing. Nah, kita kan lihat slow breathingnya ini berapa sih? Ya kita jangan lihat dulu hasilnya, kita pengen lihat dulu berapa dia di sini. Di sini tidak disebutkan. Nah, dia hanya bilang slow breathing aja. Nah, kemudian kesimpulannya dari sini resultnya. Nah, resultnya adalah bahwa intervensi slow breathing berhasil mengurangi sampai 10 mm merkuri atau lebih dari apa yang bisa dicapai oleh konvensional pharmacological therapy. Jadi olah napas terbukti lebih baik dibandingkan terapi konvensional. Tapi kita masih nggak tahu di jurnal ini, ya kan? Nggak tahu ini pakai ritme berapa nih. Nah, kita harus buka di sini full text linknya. Dia ada di Nature Portfolio. Kita klik. Nah, kita klik Nature Portfolio. Nah, ini baru muncul. Nah, ini berarti dia gratis. Kenapa? Karena ini terbuka semua. Tuh ada introduction-nya jelas gitu kan. Bla 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 bla. Kita lihat metodenya. Karena setiap jurnal pasti ada metodenya. Kita lihat sini. Bla 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 segala macam. Oke, ini adalah kriterianya. Kemudian sudah di-approve dengan komite etik. Nah, kita lihat di sini studi design and intervention. Desain studi dan intervensinya. Oke, kita baca paragraf pertama. Oke, prospective randomized trial dengan 2 minggu
Dilanjutkan dengan 8 minggu hingga 8 minggu dengan pelatihan olah napas. Bla 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 bla. Set. Sini kita lihat paragraf kedua, kata kuncinya di sini. Ya. Pasien pada training group disuruh dengan tarik napas 4 detik. Nah, ya kan? Di sini kelihatan inspiratory time-nya 4 second. Jadi disuruh tarik napas selama 4 detik. Tetapi di sini agak tricky, pinter juga nih pembuatnya. Ilmuannya nutupi sedikit saja, atau mungkin bahasanya dibikin sedikit lebih panjang ya. Biasanya kadang-kadang dia dibikin kalimatnya sedikit lebih panjang supaya mencakup jumlah kata yang dipersyaratkan. Nah, kita lihat sini. Inspiratory time of 4 second, 4 second, and a total breath cycle of 10 second. Jadi dia sebut tarik nafas 4 detik dan total breath cycle-nya 10 detik. Nah, di sini kita harus ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kita jadi bingung kan. Berarti tarik napas, ya, tarik napasnya itu 4 detik. Ya kan? Kemudian total cycle time-nya itu 10 detik. Nah, makanya dulu saya pernah kasih pelajaran mengenai mekanika ventilasi. Di sini pentingnya pemahaman mengenai mekanika ventilasi. Kalau kita nggak ngerti mekanika ventilasi, terlalu berhubungan rasio inhalasi eksalasi, rasio 1:1, rasio 1:2, atau rasio 2:1, atau rasio yang lain, kita nggak akan ngerti maksud ini. Tapi karena jika kita paham seperti ini, maka gampang sekali. Total cycle time-nya adalah 10, udah ketemu tarik napasnya 4 detik, maka berapa buang napasnya? Ya kan, buang napasnya berarti 6 detik. Yes, betul sekali. Nah, buang napasnya 6 detik. Sehingga 4 tambah 6 sama dengan 10 detik. Maka jadi ketemu maksud dari kalimat ini. Ya, jadi trik situ, maksud trik itu. Jadi kita jadi ngerti maksud dari ini tarik napasnya 4 detik dan total siklusnya 10 detik. Berarti dia menggunakan 4, 6. Nah, jadi ketemu ritmenya 4, 6. Ya kan? Berapa lama? Latihan di rumah 30 menit. Setiap hari selama 8 minggu. Setiap hari selama 8 minggu. Jadi jurnal ini pakai 4. Nah, ini kebetulan jurnalnya gratis. Kalau yang tadi berbayar, maka saya harus beli. Dan jurnal yang saya beli itu udah banyak sekali. Mungkin udah puluhan juta saya beli dari 10 tahun, 15 tahun lalu. Maka saya punya repositori jurnal di laptop saya yang banyaknya luar biasa. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, saya balik lagi ke sini. Ya. Nah, kemudian kita lihat pada beberapa contoh yang ini, nomor 17 sama nomor 20. Kita lihat contohnya. Nomor 17 sama nomor 20. Berarti 17 dulu, karena 17 ini dibuat oleh ilmuwan namanya Srinivasan dan Rajkumar. Ini dari India, dari namanya. Bukan Tuan Takur, bukan. Kayak kita lihat. Bagaimana selection kriterianya? Kenapa? Karena setiap jurnal itu biasanya punya kriteria-kriteria yang dipilih dari subjek-subjeknya, dan itu harus dituliskan di situ. Jika kita masuk pada kriteria subjeknya, maka kita punya potensi akan sama dengan hasil yang ditulis oleh jurnalnya. Jadi kalau kita masuk sebagai bagian dari kriteria itu cocok gitu ya, cocok pas, tepat, maka mesti hasilnya akan kecenderungan mirip dengan apa yang disebutkan di jurnalnya. Kalau turun ya turun, naik naik begitu. Nah, di sini adalah usianya antara 30 sampai 60. Gendernya 2, laki perempuan masuk. Detailnya seperti ini. Body mass index-nya untuk yang studi ya kita nggak lihat yang kontrol segini. Jadi kalau body mass index ini kita berada pada sekitaran segini ya, kemudian entah kita laki-laki atau perempuan, kemudian kita menderita hipertensi yang rata-ratanya sekitar ya 145-an di bawah 159 ya. Kemudian detak jantung kita sekitaran segini ya kan. Laju pernapasan kita sekitaran segini, etidal CO2-nya sekitaran segini, maka kita bisa akan bersesuaian dengan jurnal ini. Kalau enggak, nanti saya jelaskan bagaimana strategi penyesuaiannya. Oke, ini adalah kriterianya. Kemudian kita lihat intervensinya. Intervensinya adalah disuruh untuk tarik napas 4 detik dan buang napas 6 detik. Ini langsung disebutkan jelas. Kalau yang jurnal sebelumnya tadi nggak disebutkan, ya kan?
Yang jurnal sebelumnya tadi kita harus menalar, karena disebutkan hanya tarik napas 4 detik dan total cycle time-nya adalah 10 detik. Berarti berapa buang napasnya? 10 kurangi 4 sama dengan 6. Berarti jurnal sebelumnya pun 46. Tetapi 46-nya dengan didapat dari nalar. Dari cara kita memahami apa yang dituliskan pada intervensinya. Sedangkan pada jurnal ini lebih mudah, karena disebutkan langsung angkanya. 4 detik tarik napas dan 6 detik buang napas. Disebut sebagai 6 breath per menit. Latihan selama 30 menit. Nah, latihan selama 30 menit. Diulang-ulangi 30 menit, begitu. Yang kontrol grup jelas nggak latihan. Nah, cuman pada jurnal ini kita mesti hati-hati. Di sini dikasih tahu bahwa they were told to relax. Nah, ini saya kasih garis bawah sini ya. They were told to relax in a chair for 15 minutes before pre-evaluation to outcome measure. Jadi maksudnya apa? Si subjek itu disuruh santai dulu di kursi 15 menit sebelum evaluasi. Gitu. Jadi kalau kita langsung ujuk-ujuk tarik 4 buang 6, tarik 4 buang 6, tarik 4 buang 6. Ya kita bisa berbeda dengan maksud yang disebutkan dalam jurnal ini. Ya kan, sama dengan kriteria tadi, kita cocok nggak? Kalau cocok, kita lihat dulu intervensinya. Intervensinya adalah disuruh santai dulu, relax di kursi 15 menit sebelum evaluasi. Tapi kalau kita langsung ujuk-ujuk, play audio, wah tarik 4 buang 6, tarik 4 buang 6, seolah-olah 46 ini pasti akan turunkan, belum tentu. Belum tentu, makanya sering saya bilang, ini mesti hati-hati. Nah itu diajarkan di kelas, jadi memang agak susah kalau dibuat di YouTube detail gitu kan, harus membahas detail sekali. Oke, maka biasanya di kelas itu diperdalam. Oke, kita lihat ya, lanjut ya. Hasilnya signifikan. Ya, terjadi penurunan pada tekanan darah, sistolik dan diastoliknya 12,3 plus minus 2,7 mm merkuri. Untuk sistolik diastoliknya, di sistoliknya untuk diastoliknya 3,9 plus minus 4,4 mm merkuri. Signifikan. Jadi sudah disebutkan jelas 46. Berarti kita pakai ritme 46. Jika dikonversi menjadi frekuensi, maka rumus Hertz, saya kasih pelajaran ulang lagi. Ya kan? Dapatkan nilai TCT-nya. TCT-nya adalah 4 tambah 6 sama dengan 10 detik. Maka Hertz-nya sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1 Hertz. Jadi ritme 46 itu 0,1 Hertz. Jadi kita tulis di sini. Dengan stimulasi 0,1 Hertz bisa menurunkan tekanan darah dengan syarat. Nah, jika kita harus mengikuti protokol di sini. Nah, tapi kok ada saya yang nggak langsung, berarti jurnalnya bukan ini. Jadi kalau misalnya Anda tidak istirahat dulu 15 detik santai, kemudian baru melakukan 46, yang ujuk-ujuk tiba-tiba peduduk gitu kan, langsung melakukan 46 saja tanpa persiapan 15 menit istirahat, kemudian betul turun, maka jurnalnya bukan yang ini. Karena jurnal yang ini urutannya kita di intervensinya harus tertentu, gitu kan? Selection kriterianya juga tertentu. Baru kita dapat manfaat dari situ. Ya jelas ya. Jadi kalau cocok semuanya, maka Anda akan sama hasilnya dengan jurnal yang ini. Itu. Jadi kita sudah 3 jenis cara melihat jurnal. Yang pertama adalah jurnal yang muncul hanya abstraksinya saja, tapi kita tidak tahu itu ritmenya berapa. Maka harus dibuka dulu jurnalnya lebih detail, dan ketika dibuka ternyata berbayar, maka saya harus beli dulu untuk melihat isinya. Jika saya anggap itu menarik, maka saya akan beli. Semakin seksi jurnalnya, semakin dalam penelitiannya, semakin mahal harganya, bisa sampai ratusan dolar. Hanya untuk akses 24 jam. Bayangkan kan? Setelah itu nggak bisa diakses lagi, kalau nggak salah lagi masih bayar lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan jurnalnya gratis, begitu diklik bisa muncul detailnya. Detailnya itu disebutkan tetapi sedikit tricky. Ya kan, sedikit tricky sama si ilmuwan pembuatnya. Ya dia nggak jahat, dia hanya biasanya adalah faktor untuk memenuhi kuota kata-kata atau kalimat. Biasanya begitu. Sehingga yang tadinya disebutkan 4 second inspiration and 4 second expiration kan cuma berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata. Tapi ketika diganti pakai 4 second of inspiration and the total cycle breath of 10 second jadi lebih panjang. Ya kan, jadi lebih panjang kan. Ya enggak apa-apa, ya boleh dibolehkan seperti itu selama
apa namanya, kita bisa memahami maksudnya apa dan tidak ada pembohongan di dalamnya. Jadi jurnalnya tipe 2 tadi kita harus menalar dulu ritmenya berapa. Tetap ritmenya 46, ya kan? Ya, kita harus lihat juga kriterianya nanti. Kalau tadi nggak saya singgung sengaja untuk membedakan dengan yang ini. Nah, jurnal yang ketiga ini adalah disebutkan dengan jelas, tetapi ada protokolnya, intervensinya harus tertentu. Duduk di kursi dulu 15 menit, lalu kriterianya harus tertentu, begitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung menganggap 46 ini bisa langsung menurunkan atau tidak bisa menurunkan. Selama kita cocok pada kriteria, kemudian cocok pada melaksanakan intervensi sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam jurnalnya, maka kecenderungannya kita akan sama hasilnya dengan penelitiannya. Hipertensinya mesti turun. Ya, seperti itu. Tinggal dilihat berapa durasi lama waktunya, gitu kan? Berapa minggu kah, atau berapa hari kah, begitu. Latihannya berapa menit kah, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat jurnal yang keempat. Jadi emang gak gampang bahas begini nih. Jadi ini memerlukan proses berpikir. Makanya ketika ada orang yang tiba-tiba, oh gampang tinggal lihat jurnal aja, tidak ada begitu. Kita harus teliti dan jeli dulu. Teliti dan jeli. Oke, kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah pengaruh dari nafas. Kita sebut saja pranayama ya, karena yoga itu kan pernapasannya seperti pranayama. The influence of the two, ini perbandingan ya, 2:1, teknik napas 2:1 pada hipertensi. Nah, maksudnya apa? Ya kan? 2:1 ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa nih? Ini kita belum tahu nih 2:1 nih. Apakah tarik napasnya 2 detik, buang napasnya 1 detik, gitu kan? Apakah tarik napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan buang napasnya? Ini kemungkinan pertama ya, kemungkinan pertama. Ini kita analisa dari judul dulu, karena kita belum lihat konten. Ini kemungkinan pertama adalah tarik 2, buang 1. Tarik 2 detik, buang 1 detik. Ini kemungkinan pertama. Apakah iya begini? We don't know. Kemungkinan kedua, tariknya 2 kali dibanding, sorry tulisan jelek, buangnya. Ya, tariknya 2 kali dibandingkan buangnya. Apakah begitu? Nah, kita juga nggak tahu. Ya, kemungkinan cuma itu aja kan. Apakah tarik 2 detik, buang 1 detik? Berarti tariknya lebih panjang dibandingkan buangnya. Tapi angka tertentu. Ataukah tarik napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan buangnya. Berarti artinya kalau seperti itu bisa berlaku 21, kemudian 42, 63, kemudian 84, 10,5, 12,6, 14,7, 16,8, 19,9, 18,9, 20,10, dan seterusnya. Apakah begitu? We don't know. Kita harus buka dulu detailnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini baru dijelaskan detailnya. Ya kan? Untuk melakukan 2:1 breathing, ya, menjaga laju pernapasan sekitar 6 kali per menit. Jadi sama-sama 6 kali. Jadi dari 3 contoh tadi sama-sama 6 kali semua. Tapi yang satu to the point, yang satu nggak jelas, yang satu harus dinalar dulu. Ya kan? Nah, yang ini malah 2:1 dengan 6 kali per menit. Detailnya bagaimana? Nah, di sini disebutkan, inhale while counting 1, 2, 3, 4. Oh, oke. Berarti tarik napasnya 4 detik. Dan exhale while counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia pakai 48. Berarti 2:1 itu apa? Ini disebutkan di sini. Which exhalation is twice of inhalation. Berarti buang napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Oh, jadi sekarang kita ngerti maksudnya. Bahwa yang dimaksud pada jurnal ini dengan 2:1, itu maksudnya adalah angka pertama menunjukkan buang napas yang 2 kali panjang dibandingkan tarik napasnya. Nah, dengan ritme berapa? Di sini dilihat 4, 8. 4 detik tarik napas, 8 detik buang napas. There was no pause. Ya kan? Di sini nggak ada jeda antara tarik napas dan buang napas. Jelas ini ritme berarti. Berarti tarik 4, buang 8. Tarik 4, buang 8. Tarik 4, buang 8. Terus begitu. Ya kan? Berapa lama? Selama 5-7 menit. Nah, untuk 3 bulan. Nah, sekarang kita lihat kriterianya. Laki atau perempuan? Laki dan perempuan antara usia 20 sampai 50 tahun. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang baca sekarang ini usianya 51, Anda tidak masuk kriteria ini.
atau yang usianya 18 tahun Anda tidak masuk. Jadi bisa jadi akan berbeda hasilnya. Karena kriterianya adalah laki dan perempuan usianya antara 20 sampai 50 tahun. Nah, kemudian subjek-subjek ini baru didiagnosa memiliki hipertensi pada stage 1, prehipertensi. Nah, kita harus lihat prehipertensi stage 1 itu berdasarkan apa? Oh, berdasarkan JNC7 classification. Berarti harus dibuka dulu. Apa itu JNC7 classification? Ya kan, agar kita tahu berapa angkanya yang disebut dengan essential hypertension pada jurnal ini. Jadi nggak gampang baca jurnal tuh. Nggak sederhana kayak, oh ketemu angka segini. Enggak, lihat dulu. Nah, kemudian poin ketiga, not taking treatment. Jadi nggak sedang diobati atau belum. Nah, belum dikasih obat. Hipertensi yang belum dikasih obat. Kalau misalnya Anda sudah minum simvastatin gitu kan, Anda sudah minum amlodipin, ya kan, Anda udah minum, ya yang nggak bisa, nggak masuk kriteria ini. Jadi kalau udah minum amlodipin, ya kita harus cari jurnal lain yang memang sedang mengkonsumsi amlodipin atau obat sejenis untuk penurun tekanan darah. Kalau enggak, ya nggak bisa, ya kan? Nah, kemudian ada lagi kriteria yang keempat, no past history of any chronic illness. Jadi nggak ada riwayat sakit kronis atau sakit berat, misalnya seperti gagal ginjal kronis, GGK. Ya, berarti pasien ini nggak kena GGK dan nggak punya riwayat gagal ginjal. Atau uncontrolled diabetes mellitus, atau dia diabetes yang tidak terkontrol. Nah, jadi kriterianya jelas, ya kan, untuk subjek ini. Nah, ketika disuruh melakukan tarik 4 buang 8, tarik 4 buang 8, maka hasilnya baru kelihatan signifikan dengan kriteria seperti itu. Nah, berapa ritmenya? Sudah jelas sebutkan 48. Ya kan? Ritmenya 48. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menalar pada jurnal-jurnal. Kenapa? Karena kalau enggak, kita hanya akan beranggapan bahwa ritme ini akan pasti benar dan selalu benar. Padahal belum tentu, belum tentu. Nah, itulah kenapa meskipun saya munculkan audionya di internet, gitu kan, di YouTube, tetap saya kasih penjelasan dan detailnya itu diberikan di kelas. Namanya kelas jelas pesertanya kan beragam. Makanya kadang-kadang peserta japri nanya, Mas ini kok saya udah melakukan nggak turun? Oke, saya biasanya akan tanya berapa bapak usianya, kemudian riwayatnya dan sebagainya supaya cocok apa tidak dengan demografi jurnal itu. Karena ketika saya melakukan memberikan sebuah materi latihan yang merujuk pada jurnal, ya tentu saja tidak mungkin saya jelaskan ke peserta demografi dari kriteria tadi kan. Pasti akan jelimet buat mereka. Maka biasanya saya keep aja, pokoknya oke ritmenya ini. Nanti yang nggak berhasil, silakan japri. Nanti dikasih tahu. Kriteria itu begini, Bapak Ibu cocok dengan kriteria ini. Kalau enggak nanti saya akan bantu mencarikan jurnal-jurnal yang bersesuaian dengan kriteria pasien atau peserta itu. Nah kayak gitu tuh, cara OMG menalar jurnal itu. Jadi nggak gampang. Makanya itu tadi saya bilang di awal, salah satu peserta yang di Amerika tadi, berterima kasih karena saya ngerasa nggak perlu pusing untuk baca-baca jurnal, Mas. Terus Mas Agung aja yang baca. Karena saya tahu Mas Agung teliti, ya kan, bacanya satu-satu kriterianya apa segala macam. Ketika seperti ini, maka dirujuk kemana? Ketika cara menalarnya begini, sehingga ketemu ritmenya sekian. Maka dari 4 jurnal tadi, ini kan berbeda semua. Caranya kan, yang satu muncul informasi gratisan tapi blank, nggak ada apa-apanya lagi. Berarti kita dipaksa untuk klik, lalu ternyata disuruh membayar $51 atau $750.000 untuk 24 jam mengakses untuk melihat dan mendownload. Hanya 24 jam setelah itu nggak bisa lagi. Iya kan, dan ini banyak sekali jurnal tipe seperti ini, semakin seksi jurnalnya semakin mahal harganya. Saya sudah beli banyak sekali, mungkin ratusan jurnal, dengan mungkin lebih dari 20 atau 30 jutaan saya beli, secara total ya dari 10 tahun lalu. Kemudian ada jurnal yang kedua, ketika dilihat, oke muncul angka, tapi sedikit tricky. Sedikit tricky, jadi kita harus menalar dulu. Jadi kalau kita nggak punya bekal pengetahuan mengenai mekanika ventilasi, kita nggak akan ngerti maksudnya apa. Jadi kita harus belajar dulu mekanika ventilasi. Nah itulah kenapa di setiap YouTube saya ada pelajaran mengenai, nyaris ada pelajaran mengenai pengetahuan mekanika ventilasi. Karena memang sistem respirasi kita didasarkan pada pengetahuan mekanika ventilasi. Orang-orang yang pakai orang-orang yang pakai apa namanya alat bantu pernapasan atau ventilator juga didasarkan pada mekanika ventilasi. Jadi ini pengetahuan yang sangat mendasar yang harus dipahami oleh siapapun yang belajar napas ritme. Sehingga kita jadi ngerti cara membaca jurnal model gitu yang sedikit tricky. Tarik napas 4, total cycle time 10. Nggak disebut buang napasnya berapa. Jadi nggak bisa ngira-ngira kan. Nah, tapi dengan mekanika ventilasi jadi ketahuan.
Apakah jahat ini? Enggak jahat. Ini berarti si ilmuwan itu mungkin sedang menambah jumlah kata. Kalau disebutkan tarik 4 buang 6 ya udah kelar. Berarti mungkin sekitar 8 atau 9 kata. Tapi kalau tarik 4 kemudian dengan berikutnya total cycle time-nya adalah 10, itu jadi panjang tuh. Iya, hanya untuk mendapatkan kata 6 yang tersembunyi dalam situ. Nah, kemudian jurnal yang jenis ketiga disebutkan dengan terang benderang. Tetapi ada requirement persyaratan awalnya, yakni dia suruh 15 menit istirahat dulu sebelum latihan 4-6. Kalau kita nggak cocok dengan kriteria-kriteria tadi, dengan subjek-subjeknya tadi, demografinya tadi, kemudian exclusion kriteria dan sebagainya, kita nggak bisa bersesuaian dengan hasilnya. Mungkin akan berbeda dan harus adjustment, harus tanya. Dan yang terakhir adalah plain kelihatan apa adanya, tapi kriterianya cukup ketat. Kriterianya disebutkan aja bahwa ini merujuk pada klasifikasi yang ini merujuk pada klasifikasi yang ini merujuk pada klasifikasi yang ini. Ya kita harus baca dulu klasifikasinya apa yang dia ingin maksudkan supaya angka-angkanya jelas. Jadi kalau misalnya klasifikasinya menyatakan bahwa prehipertensinya adalah maksimum 150, maksimum 150 prehipertensinya, dan kemudian si pasien itu atau peserta itu ternyata 160 atau 170-an, nggak masuk kriteria itu, nggak masuk. Jadi mungkin saja dia bisa turun, mungkin saja enggak, ya kan? Karena kriterianya nggak bersesuaian. Jika kriterianya adalah misalnya not taking any treatment, jadi tidak sedang dalam pengobatan atau treatment apapun, dan Anda adalah orang yang sedang minum obat penurun tekanan darah, juga nggak masuk kriteria itu. Maka biasanya saya membantu untuk mencarikan jurnal pendukung yang cocok dengan kriteria, dan ini bukan pekerjaan mudah. Jadi itulah kenapa saya melakukan ini dengan profesional gitu, dengan melihat, menganalisa, memahami. Jadi ketika ada orang uji, Mas jurnal ini pernah ada suatu saat orang uji, ini yang disebut dengan kontrol itu apa? Yang disebut kontrol itu apa? Karena nggak semua kontrol itu adalah orang-orang yang tidak melakukan apapun, nggak semua. Ya misalnya dalam pengujian ilmiah itu selalu akan ada kontrol grup dengan subjek yang diintervensi. Kita sebut saja train group, subjek yang dilatih. Dan kontrol grup ini nggak melulu tidak melakukan apa-apa. Bisa saja dia melakukan, ya kan? Makanya ada yang waktu itu tanya, Mas ini maksudnya kontrol grup apa? Ya saya jelaskan berdasarkan jurnalnya. Bahwa pada topik yang dia tanyakan, jurnalnya bilang bahwa disebutkan kontrol grup adalah orang-orang yang melakukan dengan sepenuh hati, dengan nurut dengan jadwal, dan orang-orang yang malas melakukan. Jadi dia latihan, tapi yang satu rajin, satu malas. Itu kontrol grupnya kayak gitu karakternya. Jadi nggak melulu kontrol grup tuh orang yang diem. Nah, jadi ini mesti teliti. Mesti teliti. Jadi bahasa Inggris Anda harus bagus, pemahaman juga harus bagus, cara nalarnya harus bagus, logikanya harus benar. Kemudian ngerti cara merujuk pada data-data, ngerti cara merujuk pada tabel-tabel, ya kan dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, sehingga akhirnya ketemulah beberapa formulasi-formulasi dari perjalanan membaca menganalisa jurnal itu. Nah, seperti itu EMG menganalisa. Nah, maka dari dua audio yang saya munculkan tadi, ritme 46 dan ritme 48, itu bisa dipakai secara umum, bisa. Tapi nanti biasanya akan ada penyesuaian. Mas, aku sudah lakukan tapi nggak turun. Mas, aku sudah lakukan turun tapi naik lagi. Nah, biasanya dicocokkan dengan kriterianya. Anda masuk pada kriteria yang disebutkan pada jurnal itu apa tidak. Jika tidak, maka protokolnya harus diganti, harus diintervensi sesuai dengan itu. Jadi misalnya Anda masuk pada seluruh kriterianya, tetapi urutan protokolnya adalah harus ada istirahat 15 menit dulu sebelum melakukan ritme 46, misalnya begitu. Kayak contoh jurnal yang nomor 3 tadi kan. Ya berarti ketika cocok pada kriteria tapi tidak menjalani urutan protokolnya, bisa berbeda hasilnya. Maka saya tinggal gampang aja, oke Bapak nanti diam dulu, istirahat dulu, nonton TV dulu 15 menit, nggak usah ngapa-ngapain, jangan jawab handphone atau apa, kalau ada telepon biarkan saja abaikan, 15 menit istirahat saja. Saya itu langsung praktekkan 46, mesti turun. Dan itu banyak sekali yang seperti itu, dan pasti turun. Karena dia bersesuaian dengan kriteria yang ada disebutkan di jurnalnya, dan dia mengikuti protokol yang disebutkan pada jurnalnya. Seru ya? Jadi nggak gampang tuh begitu. Ya sudah, nanti kita akan membahas lagi pada ritme berikutnya. Kan ada banyak sekali tadi 20 ritme kan, yang saya munculkan tadi baru dua, yakni ritme 46 dan ritme 48. Masih ada lagi ritme 55, ada lagi ritme 5,5 5,5, ada lagi ritme 4,5 4,5, ada lagi ritme 7,5 7,5 gitu, dan macam-macam. Oke, nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang bersama ngobras bahas santai jurnal olah napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.